Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamida dengan NIM 201601119 dari kelas Akuntansi F 2020. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Gender Diversity terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019. Yang pertama kita akan bahas latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pajak merupakan unsur penting dan bahkan terpenting bagi negara agar anggaran negara tetap terjaga. Dari sudut pandang wajib pajak, pajak menjadi beban karena menurunkan penghasilannya dan juga tidak mendapatkan imbalan langsung saat membayar pajak. Hal ini berdasarkan Mais dan Padminingsih 2017. Dalam hal ini, perusahaan menganggap pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan perusahaan, di mana perusahaan menemukan celah bahwa beban pajak yang dibebankan dapat dimanipulasi dengan melihat kelemahan peraturan dan undang-undang. Direksi yang menjalankan perusahaan mempunyai peran yang cukup penting dalam penghindaran pajak. Direng 2010 disampaikan pengaruh Dewan Direksi dan Komisaris Independen, keragaman gender memiliki faktor terjadinya penghindaran pajak. Karena peningkatan persentase wanita dalam eksekutif berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak perusahaan dan menurunkan resiko perusahaan oleh Lutyens 2006. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ukuran Dewan Direksi perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pengaruh keragaman gender terhadap penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian yang ditetapkan adalah untuk mengetahui atau menguji pengaruh ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan keragaman gender terhadap penghindaran pajak perusahaan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan keragaman gender perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019. Manfaat praktis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manfaat bagi pemerintah untuk memberikan informasi dan pengetahuan agar pemerintah lebih memperhatikan dan mengawasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Pemerintah juga dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara dan membuat penerimaan kas negara mengalami penurunan. Manfaat praktis yang ketiga bagi peneliti sebelumnya digunakan untuk memberikan wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu tela pustaka. Yang pertama akan dibahas tentang penelitian terdahulu. Yang pertama menurut Francis tahun 2014, yang mana meneliti pengaruh keragaman gender terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang kedua oleh Armstrong pada tahun 2015
berpendapat bahwa antara penghindaran pajak dan direksi memiliki pengaruh yang positif, di mana Dewan Direksi memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki mengenai perusahaan. Penelitian yang terdahulu yang ketiga pada tahun 2017 oleh Yohanis Karisa Wijayanti dan Niketut Leli A. Merkuswati melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen. Penelitian yang terakhir oleh Sarah tahun 2017 juga melakukan penelitian dengan tujuan menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, landasan teori. Dalam penelitian ini, terdapat 5 landasan teori. Yang pertama adalah teori keagenan atau agency theory. Teori keagenan ialah hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mengamanatkan wewenang kepada agen untuk mengoperasikan perusahaan dan membuat keputusan. Menurut teori keagenan, kepentingan pribadi memotivasi orang untuk menyebabkan dilema keagenan oleh Antwi 2021. Terkait penghindaran pajak dalam penelitian ini, masalah keagenan dapat terjadi antara fiskus dan manajemen perusahaan. Masalah keagenan terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan antara pemungut pajak dan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak. Yang kedua adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak sebagaimana yang diungkapkan oleh Ridwan dan Kouchuri 2019 adalah tindakan di mana perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya secara langsung dan tidak langsung tanpa menimbulkan biaya pemeriksaan pajak tambahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti terminologi manajemen lainnya, penghindaran pajak dapat berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Dan karena kurangnya terdapat definisi universal untuk istilah tersebut. Penghindaran pajak suatu perusahaan bermula dari upayanya untuk mengurangi persyaratan pajak berdasarkan penghasilan kena pajak. Perusahaan dapat menghindari jumlah hutang yang lebih tinggi dengan memanfaatkan akun investasi yang memberikan perlakuan pajak yang menguntungkan atau melakukan pembelian dan investasi secara efektif menurunkan pendapat kena pajak. Pendapat tadi disampaikan oleh Ri, Wo, dan Kim 2020. Yang ketiga adalah Dewan Direksi. Dalam sebuah perusahaan, adanya direksi yang mengatur operasional perusahaan. Direksi juga dapat berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut seluruh aktivitas perusahaan. Tugas direksi harus memaksimalkan kepentingan pemegang saham dengan cara menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. Keterbukaan informasi mengenai seluruh apa yang menyangkut perusahaan harus dilaporkan kepada pemilik agar tidak adanya kesalahpahaman antara agen dan pemilik. Yang keempat ada komisaris independen. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. Menurut Armstrong 2015, mengungkapkan bahwa kehadiran komisaris independen sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan karena memiliki pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan juga masyarakat pada umumnya. Komisaris independen merupakan tangan kanan atau kepercayaan dari pemegang saham apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pemilik. Diharapkan adanya transparansi dalam menjalankan perusahaan dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Yang kelima adalah keragaman gender. Kehadiran wanita di dalam Dewan Direksi merupakan hal yang penting karena memiliki peran yang efektif dalam memantau kinerja manajerial. Selanjutnya adalah kerangka pikiran. Nah, dalam kerangka pikiran ini untuk variabel independennya, yang pertama adalah ukuran Dewan Direksi sebagai X1,
komisaris independen sebagai X2, keragaman gender sebagai X3, terhadap variabel dependennya yaitu penghindaran pajak sebagai Y. Lalu untuk selanjutnya adalah hipotesis penelitian. H1, ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Untuk H2-nya, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk H3-nya, keragaman gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bab 3, yaitu yang pertama adalah rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan upaya seorang peneliti mendapatkan pengetahuan dengan memberikan data berupa angka. Selanjutnya, kita akan bahas tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Untuk sampelnya, perusahaan manufaktur terpilih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Lalu untuk teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis dan sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yaitu data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Untuk pengambilan data, menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dari dokumen atau basis data yang sudah ada dan disimpan. Selanjutnya kita akan bahas tentang variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang pertama ada variabel dependen, yang kedua adalah variabel independen. Untuk variabel dependen sendiri yaitu penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak ini dihitung menggunakan proksi ETR. Penghindaran pajak dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Untuk variabel independennya, yang pertama ada ukuran Dewan Direksi. Ukuran Dewan Direksi adalah jumlah total Dewan Direksi yang ada dalam satu perusahaan. Yang kedua ada komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi di dalam perusahaan. Proporsi komisaris independen merupakan perbandingan antara komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Yang ketiga, di variabel independen ada keragaman gender. Keragaman gender didapat dari perbandingan antara direksi wanita dibagi dengan jumlah direksi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi dari data masing-masing variabel dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari data penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi maksimum dan minimum. Penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi berganda untuk pengujian hipotesis sebagai berikut yang tertera pada layar. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir.